Dunia IPO ramai tren baru, menggandeng SPAC untuk melantai di bursa asing. Tahun 2020 dijuluki tahun rekor bagi SPAC dan sepanjang 2021 sendiri, ada hampir 500 listings berjalur SPAC yang dananya telah melampaui 130 miliar dolar. Perusahaan Indonesia pun banyak melirik jalur ini, meski banyak yang akhirnya batal. Pertanyaannya, apa itu SPAC dan gunanya apa? Satu dekade terakhir, jumlah IPO berjalur SPAC melonjak 30 kali lipat. SPAC adalah perusahaan cangkang tanpa operasi komersial, produk, dan penjualan apapun. Keberadaannya didesain spesifik untuk menggalang dana melalui IPO. Begini cara kerjanya. SPAC dibentuk oleh tim manajemen atau sponsor. Kebanyakan adalah investor berlatar belakang bisnis yang memiliki pengetahuan industri. Lalu, SPAC mengumpulkan modal melalui investor-investor awal yang akan menerima founder share. Biasanya sekitar 20% dari perusahaan SPAC tersebut. Sisa 80%-nya akan dijual ke investor retail atau masyarakat ketika SPAC-nya IPO. Umumnya, investor institusional juga akan mendapat perjanjian yang nantinya memperbolehkan mereka untuk membeli saham lagi dengan harga tetap. Seluruh uang yang terkumpul akan disimpan dalam sebuah rekening dengan bunga tertentu, untuk kemudian mengakuisisi perusahaan target. Setelah di IPO, SPAC biasanya punya waktu hingga 2 tahun untuk menargetkan perusahaan untuk diakuisisi. Namun perusahaan ini harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham sebelum transaksi dilakukan. Setelah diakuisisi, maka perusahaan target pun akan otomatis tercatat di bursa di mana SPAC tercatat. Tapi jika tidak terjadi akuisisi, SPAC-nya akan dibubarkan dan uang investor akan dikembalikan tergantung besaran saham plus bunga. Jadi beberapa investor menyukai SPAC karena memberikan kesempatan untuk masuk duluan. Kalau berhasil, mereka pun bisa mengeksekusi waran yang dimiliki untuk membeli lagi sahamnya dengan harga lebih murah yang sudah disepakati. Sebenarnya, ketika awal SPAC IPO pun, investor tidak tahu perusahaan apa yang akan diakuisisi. Mereka benar-benar menyerahkan uang kepada SPAC untuk mencari dan membeli perusahaan yang dianggap menjanjikan. Makanya, SPAC sering disebut dengan perusahaan cek kosong. Belakangan, jalur SPAC populer karena dianggap sebagai cara cepat untuk IPO. Proses yang biasanya membutuhkan minimal 6 bulan dengan peraturan dan negosiasi yang rumit. Ada juga proses roadshow untuk menggandeng investor yang sering membuat nilai valuasi tidak pasti. Sedangkan melalui SPAC, prosesnya hanya memakan 2-3 bulan dan IPO-nya sendiri sudah selesai. Perusahaan hanya perlu bernegosiasi dengan SPAC tanpa ada interupsi dari berbagai pihak, sehingga nilai valuasinya juga lebih pasti. Di kebanyakan kasus, pemilik perusahaan target juga dapat lebih baik menegosiasikan harga karena jangka waktu akuisisi SPAC yang sempit. IPO tradisional cenderung dipenuhi ketidakpastian. Apalagi saat pandemi, banyak perusahaan menghindari IPO konvensional karena volatilitas pasar. SPAC sering disponsori dan dikelola investor berskala besar dan eksekutif bisnis yang sudah piawai dengan dunia pasar modal. Alhasil, perusahaan target akan mendapat manfaat dari keahlian tersebut untuk memajukan perusahaan. Di sisi lain, investasi di SPAC juga beresiko tinggi, karena tidak ada kepastian perusahaan yang diakuisisi akan berperforma baik. Lalu prosesnya cepat dan due diligence, atau pengawasan dari regulator untuk akuisisi juga lebih sederhana dari IPO tradisional. Di tahun 90-an di Amerika, SPAC pun juga terkenal sebagai salah satu kendaraan fraud. Tapi sekarang, hal ini sudah mulai berubah. Menjelang akhir 2021 pun transaksi SPAC sudah mulai overcrowded seiring dengan menurunnya performa. Berdasarkan laporan, lebih dari 100 perusahaan yang IPO lewat SPAC tahun ini malah turun nilainya. Rata-rata hanya membukukan apresiasi kurang dari 2% dari harga perdagangan ketika pertama melantai di bursa. Padahal di periode yang sama, rata-rata pertumbuhan saham indeks S&P 500 tercatat sebesar 15%. Artinya, saham yang melantai via SPAC kalah cuan dari saham yang IPO secara tradisional. Di Indonesia, SPAC menarik karena banyak perusahaan startup yang sulit memenuhi persyaratan IPO dalam negeri, seperti harus mencetak laba. Padahal banyak startup masih bakar uang untuk memperbesar pangsa pasar. Sebenarnya listing SPAC memang baru lazim di bursa Amerika atau Eropa. Sedangkan di Asia Tenggara, Singapura adalah bursa pertama yang menyambut listing SPAC. Sedangkan bursa Indonesia masih melarang perusahaan cek kosong. BEI pun sebenarnya khawatir perusahaan lokal akan lari ke bursa asing, sehingga aturan tentang SPAC sudah mulai digodok. Hal ini penting mengingat ekosistem startup ASEAN yang sedang berkembang pesat. Jadi, bagaimana kelanjutan tren ini? Sebenarnya banyak hal yang bisa menghentikan laju fenomenal SPAC. Investor yang ragu,
perusahaan menolak diakuisisi atau tindakan regulasi pasar. Banyak yang berpendapat bahwa SPAC tetap akan populer, tapi kritik berargumen ini hanya tren sementara saja.